yang di seberang Yordan pulang. Ayat 1. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Ayat 2, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Ayat 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Ayat 6, lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Ayat 7, kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, ayat 8, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Ayat 9. Suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Amin. Yosua 22 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gilead pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ayat 12. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo, untuk maju memerangi mereka. Ayat 13, kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinehas bin Elazar. Ayat 14, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga, sebagai wakil tiap-tiap suku Israel masing-masing. Mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Ayat 15, setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, amin. Ayat 16, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia itu terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu
Dengan demikian, pemberontak terhadap Tuhan pada hari ini. 17, belum cukupkah bagi kita eh, bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. 18, sehingga kamu berbalik pada sekarang untuk membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka pada segenap umat Israel. 19, akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri. Selain daripada mezbah Tuhan Allah kita. 20, ketika akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang bukankah segenap umat Israel kena murka, bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Amin. Yosua 22 ayat 22. Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah. Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel. Sorry, dimulai dari 21. Oh, siap. Ya. 21. Ya, Yosua 22 ayat 21. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu kepada para kepala kaum orang Israel. Ayat 22. Allah segala Allah Tuhan, Allah segala Allah Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal itu terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setiap terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Ayat 23. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Ayat 24. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari, anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Ayat 25. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Amin. Ayat 26. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara
kami dan kamu. Ayat 29, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Amin. Ayat 31, kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berusaha setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. 32, sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. 33, hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata, hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. 34, dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Amin. Silakan Ibu Abigail, Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Baik. Yosua 23, perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Ayat 1, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, ayat 2, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Ayat 3, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ayat 4, ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Ayat 5, dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 6, kuatkanlah benar-benar hatimu dan dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. 7, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. 8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Ibu Mensi, terpental ya. Oke, baik ya. Saya ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. 12, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawini dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. 13, maka ketahuilah
dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 14. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. 15. Tetapi seperti yang telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Kembali ke Amin. buku ini. Yosua 24. Tadi ibu yang tadi nggak jadi, Bu. Ibu siapa ya? Nggak jadi ya? Terpental ya, Bu ya? Bu Mensi terpental. Oke. Yosua 24. Pembaruan perjanjian di Sikem, ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ayat 5. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Amin. Ayat 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Ayat 7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori dan diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ayat 9, ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Amin. Yosua 24 ayat 11 sampai 15. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka
dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan memakan hasilnya. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. 17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa ini, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Amin. Yosua 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu pada Tuhan Allah Israel. Ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Amin. Ayat 26. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ayat 28. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya.
Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Ayat 30. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Amin. Ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. 32, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. 33, juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca Yosua. Terakhir kita akan bersaat teduh sebelum kita sharing rema.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah membaca 3 pasal ya. Jadi 3 pasal terakhir daripada kitab Yosua ya. Jadi secara garis besarnya Yosua 22 ini kita sudah baca suku-suku yang di seberang Yordan pulang ya. Di ayat 3 kita melihat bagaimana Yosua dipuji oleh memuji ya. Memuji karena suku Ruben, Gad, dan setengah suku oke, ulang. Kamu tidak meninggalkan saudara. Oke, saya baca dulu ya. Jadi di pasal 22 ini ya, ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan. Jadi di sini Yosua memanggil Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Jadi Yosua memuji mereka ya, bahwa mereka sudah setia membantu saudara-saudara mereka untuk merebut tanah Kanaan. Nah, lalu berikutnya suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Dan di sini nih, di ayat 16, saya bacakan, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Jadi di sini ada kesalahpahaman ya. Jadi di dalam perjalanan pulang ya, ceritanya mereka membangun sebuah mezbah besar di dekat Sungai Yordan. Nah, hal ini membuat suku-suku Israel itu khawatir. Jadi kita baca di ayat 9 sampai 15 ya. Jadi ada cakap-cakap gitu ya mengenai pendirian mezbah ini. Nah, jadi mereka khawatir karena mereka mengira eh, ada cara menyembah Tuhan yang salah gitu ya dengan cara mendirikan mezbah ini. Nah, di sini ada kesalahpahaman sehingga hampir saja terjadi perang saudara karena dianggap melakukan pelanggaran. Jadi ada kata-kata ini tadi ya di 16. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia terhadap Allah Israel. Saya ulang kembali bacanya ya. Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Nah, jadi di situ ada kesalahpahaman, jadi dikira eh, membuat mezbah untuk menyembah Tuhan dengan cara yang salah ya. Dan hampir saja terjadi perang saudara, tetapi kemudian suku Ruben, Gad, itu dan Manasye menjelaskan bahwa mezbah itu bukan untuk korban, melainkan sebagai tanda kesaksian supaya generasi mendatang tahu bahwa mereka juga bagian daripada umat Tuhan ya. Jadi setelah ada penjelasan di ayat berikutnya, kita baca bahwa kesalahpahaman itu pun selesai dan tidak terjadi perang ya. Lalu di ayat 23, nah ini 23 ini luar biasa ya. Nanti saya harap ibu-ibu bisa mendapatkan rema yang luar biasa karena ini adalah eh, pidatonya Yosua ya, bahwa pidato Yosua. Jadi pidato Yosua di sini ada beberapa poin yang saya catat. Satu, di sini mengingatkan kebaikan Tuhan ya. Jadi dari pasal 23 ayat 2 ini ya, saya catat 2 sampai 13, bagaimana di situ Yosua mengingatkan kebaikan Tuhan ya, mengingatkan kebaikan Tuhan. Ya, di situ diminta untuk ya diminta untuk tetap setia kepada Tuhan ya, bagaimana bangsa Israel diminta untuk berpegang teguh pada Taurat Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya tidak bergaul atau menyembah Tuhan lain ya. Di sini banyak kata-kata yang luar biasa ya, yang saya percaya kita mendapatkan rema juga ya. Bagaimana di sini bangsa Israel diminta untuk kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Jadi di sini lebih kepada bangsa Israel diminta untuk menguatkan hati dan memelihara hati ya. Jadi di sini udah mulai dimunculkan kata-kata yang terkait dengan hati, yang kekuatan dan memelihara hati. Dan banyak lagi kita baca kata-kata yang disampaikan oleh Yosua ya. Lalu di 24 ini, di pasal 24 ya, di sini kembali ya Yosua itu mengumpulkan seluruh bangsa Israel ya di Sikem dan mengingatkan kembali ya bagaimana Tuhan itu memanggil
Abraham. Sebentar, ini di ayat 2 sampai 13 ya. Jadi di ayat 2 sampai 13 kalau kita baca di sini dia mengingatkan kembali bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham lalu membebaskan Israel dari Mesir, kemudian bagaimana menuntun mereka ya melewati padang gurun dan memberi mereka tanah Kanaan ya di ayat 2 sampai 13. Lalu di ayat nih 14 sampai 22 ya. Di sini kalau kita baca baik-baik 14 sampai 22, 14 sampai 22. Nah, ini di sini Yosua berkata tegas untuk takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia, jauhkanlah Allah yang kepadamu nenek moyangmu yang telah beribadah di seberang sungai, dan beribadalah kepada Tuhan. Untuk tetap beribadah kepada Tuhan ya. Jadi bukan beribadah yang sekedar ikut-ikutan, tetapi ini merupakan komitmen pribadi ya, dan tidak ada Allah lain ya. Di pasal 24 ayat 14 ini sampai 24. Lalu di ayat 25 ini ada komitmen yang diperbaharui ya, perjanjian diperbaharui di ayat 25 ini. Jadi di sini di ya 25 ya. Jadi pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat satu ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem ya. Jadi ada perjanjian baru yang dibuat antara bangsa Israel dan Tuhan. Lalu mereka mendirikan batu di situ sebagai tanda perjanjian. Lalu di berikutnya ini Yosua meninggal ya. Di Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan ya. Jadi yang di sini Yosua meninggal pada usia tua, lalu tulang Yusuf dikuburkan di tanah perjanjian, dan Imam Eleazar juga meninggal. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing rema kah? Ini luar biasa ya yang Yosua 23 ini mengenai pidatonya, karena dalam konteks saat ini pun ini kita pegang terus ya, masih berlaku ya. Baik 22, 23, 24, mungkin ada yang mau sharing rema makna rohani apa yang ditangkap ketika kita membaca sama-sama tadi. Silakan. Atau Neng, Ibu Ati, Ibu Abigail, Rahayu, Ibu Julia, Ibu Emi, ibu-ibu lain, Ida, silakan. Saya dapat rema hari ini di Yosua 23 ayat 14 sampai 16. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjiannya yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain yang sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit kepada kamu hingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ya, saya baca ayat ini, saya diingatkan Tuhan hari ini tadi adik ipar suami saya mengabarkan bahwa mertua saya punya adik meninggal semalam, gitu. Jadi ketika saya baca di sini Tuhan ingatkan lagi, insaflah. Jadi diingatkan Tuhan ini ya, kita di dunia ini sementara gitu. Kita harus benar-benar cari Tuhan. Ketika Tuhan panggil, apa yang akan kita bawa kepada Tuhan? Ketika Tuhan memberikan kita waktu, apa yang harus kita perbuat gitu. Jadi saya nangkepnya di ayat yang tadi saya baca ini, dikata-kata insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Apa yang Tuhan tidak penuhi dalam hidup kita ini, selama Tuhan
mengasihi kita, masih kita diberikan waktu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita waktunya sampai Tuhan panggil gitu. Jadi ketika kita masih diberi waktu, diberikan kesempatan, ya insaflah. Itu sih yang saya tangkap Ibu di sini. Makanya Iya. Baik, terima kasih ya Ibu-ibu ya. Jadi insyaflah dengan segenap hati tadi ya. Tadi itu di Yosua 23 ayat mana tadi? Ayat 14 kan? 14 sampai 16, Bu. Sampai 16. Iya ya. Jadi memang Ibu-ibu 14 sampai 16 juga ada pesan juga ya. Selain kita insyaf artinya bertobat ya. Ya, insyaf itu bertobat ya, bertobatlah dengan segenap hati. Jadi kalau kita sudah bertobat dengan segenap hati, artinya tidak bertobat setengah-setengah. Artinya juga tidak ada suatu perbuatan yang kita sudah tahu itu dosa, tapi kita mentolerir atau kompromi. Jadi jangan ada satu perbuatan yang kita tahu itu adalah dosa, tapi kita berkompromi dengan itu. Ya, jadi apa ya kayak tali ulur. Jadi itu tidak berlaku ya. Jadi yang namanya insyaflah dengan segenap hati itu sungguh-sungguh 100% gitu ya tanpa setengah-setengah. Kita tersadarkan dari kesalahan, kita sudah mengetahui kebenaran dengan apa kita membaca firman. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengetahui bahwa apa yang tidak benar dan benar gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu kita belum membaca firman, kita nggak tahu kebenaran itu seperti apa sehingga dosa itu kerap kita lakukan, tetapi dengan seringnya bahkan setiap harinya kita membaca firman, semakin kita tahu kebenaran maka semakin hari hendaknya kita memperbaharui diri kita ya, insyaf dengan segenap hati dan segenap jiwa ya, tidak setengah-setengah. Jadi total, insafnya itu total bukan hanya mulut nih ya. Kadang-kadang nggak tahu kita tuh sering nggak sih kalau kita bertobat itu atau minta maaf itu hanya mulut aja ya. Padahal itu kan total tuh masuknya insyaf atau bertobat atau bilanglah kalau melakukan kesalahan dan minta maaf dengan seseorang itu maafnya itu total, bukan hanya mulut, tetapi termasuk dari dalam hati yang paling dalam. Jadi disertai dengan niat dan tindakan nyata gitu ya. Memang benar kita itu di dunia ini hanya sebentar ya tadi ya, Bu Julia ya. Kita nggak tahu tiba-tiba aja dapat berita yang menyedihkan seperti itu dan baru kita sadari ternyata hidup kita itu memang kalau kita kilas balik itu jadi cepat sekali. Kalau melihat ke depan rasanya lama 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita sudah melewati 10 tahun itu kita sadar ternyata hidup itu terlalu singkat. Jadi jangan kita sia-siakan hidup yang singkat ini. Bertobatlah, insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu ya pesannya. Terima kasih Ibu Julia. Silahkan yang lain. Mungkin Ibu Pita, Ibu Tika, Ibu Emi, Ida, Neng Ika, Ibu Naceh, Ibu Lina. Shalom, Bu. Ya, shalom Bu Rahayu. Oke, ya. Terima kasih. Yang saya dapat di Yosua 24 itu ya, sampai dari ayat 22 sampai 25 itu. Yosua menyuruh kita untuk menjadi saksi Tuhan ya. Di ayat 22 itu, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ya, Yosua menyuruh kita menjadi saksi Tuhan. Tapi saksi, ya kita mempunyai mulut untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi saat kita menyaksikan dengan mulut kita, tetapi kalau perilaku kita bertolak dari apa yang kita saksikan dengan Tuhan, saksikan tentang Tuhan, dan perilaku kita bertolak dengan Tuhan, itu sama aja. Dalam arti, ya kita bersaksi tentang Tuhan. Contohnya, pemeliharaan penyertaan Tuhan. Semua dicukupkan. Saat kita kekurangan dalam keuangan atau masalah, sakit penyakit, pergumulan kita, respon kita gimana? Saksi kita gimana? Apakah mencari pertolongan orang lain?
Atau kita mengandalkan kekuatan kita? Atau kita mencari sesuatu yang ilah-ilah lain? Dalam arti ya ke dukun. Supaya kita sembuh. Ya, kita ke rumah sakit. Kita percaya. Tetapi Tuhan dinomor duakan. Tuhan dinomor tigakan. Tidak dinomor satukan. Nah, gimana kita menjadikan saksi kita kepada orang lain, menyaksikan Tuhan dalam hidup kita karena kita belum mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Ya, saya juga belajar saat saya kekurangan, saat saya punya masalah, saya belajar untuk tetap tenang, diam, karena ketenangan itu adalah letak kekuatan kita. Saat kita tenang, Tuhan yang berperang kepada kita. Saat kita jaga hati kita, apa yang kita lakukan, kalau kita fokus dengan Tuhan, secara daging, secara pikiran, secara logika sulit, tidak mudah, memang tidak mudah, tetapi kita paksakan kedagingan kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti yang Bu Julia katakan ya, umur kita tidak tahu. Kapan ajal kita mati, ajal kita sampai kita menutup mata, kita tidak tahu. Inilah saatnya kita memberitakan Injil melalui gerak tubuh kita, tingkah laku kita, keseharian, dan mulut kita. Terkadang kita sembrono ya dengan mulut ya, dalam arti sembrono dalam arti gini. Saat kita baca firman ya, dalam gereja, dalam PPA ini ya, saya merasa kayak malaikat ya. Baik, wah, ayu sak rohani, wah pintar berkhotbah, tetapi belum tahu tingkah laku saya, kepribadian saya di rumah tangga. Tuhan akan menunjukkan cara kita jika kita benar-benar fokus kepada Tuhan, jika kita benar-benar melekat Tuhan. Perkataan kita, tingkah laku kita, cara bicara kita itu akan diatur Tuhan. Roh Kudus yang memimpin setiap semuanya. Jadi kita tidak dibuat-buat ya. Kita tidak secara logika, oh iya, supaya aku dapat pujian, supaya aku dapat sanjungan, aku harus memberikan yang terbaik. Tidak, karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan suka menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kita, menyaksikan Tuhan, menyaksikan ya penyertaan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini Tuhan menuntun kita nafas yang baru, saksi di mana kita benar-benar mengandalkan Tuhan, surrender kepada Tuhan dari tingkah laku kita, kasih Kristus yang ditunjukkan kepada kita, kita juga menyalurkan kepada orang lain. Kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tidak hanya sekedar di mulut saja, tetapi dengan tingkah laku kita, kepribadian kita bagaimana. Tuhan itu melihat hati. Saat kita benar-benar hati kita mencondongkan kepada Tuhan, kita akan jika kita tidak dalam track Tuhan, dalam firman Tuhan, karena pondasi hidup kita adalah firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan akan meluruskan. Jika kita bertobat sungguh-sungguh seperti yang Bu Julia katakan, Tuhan akan menuntun kita sampai akhir menutup kita mata. Seperti perempuan yang duduk di kaki Tuhan, seperti pujian itu. Seperti wanita yang mengurapimu. Sampai akhirku mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu tuh benar, tidak aja di mulut saja. Tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya juga belajar. Saya bukan berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi berusaha dengan Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap apa yang kalau saya salah ya saya minta maaf kepada orang yang saya salahi. Kita harus introspeksi diri. Kita harus membenahi diri supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga belajar bagaimana hidup saya bisa berkenan, hidup saya bisa berdampak, hidup saya bisa menjadi saksi Tuhan. Itu yang saya rindukan, supaya mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka juga mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita. Apa yang kita lakukan, kita disoroti oleh masyarakat, hidup kita disoroti oleh semua orang. Itu yang saya dapatkan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahayu ya. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Nah, tadi Ibu Rahayu sudah menguraikan ya. Kita ini sebenarnya ketika kita sudah membaca firman nih ya, kita sudah tahu kebenaran ya.
Dan di sini pesannya adalah kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri, ya. Artinya apa? Kita itu harus mempertanggungjawabkan itu ya, apa yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dikatakan hati-hati jangan sekedar ngomong karena kalau ngomong itu kayak orang Farisi saya bilang ya. Ahli-ahli Taurat, jago ya firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Wow, luar biasa hafal. Semua konsep apapun diketahui, tapi tidak selaras tidak dengan kehidupannya masing-masing. Lebih baik menjadi kita apa adanya, tidak perlulah mengerti ya, apa maksud saya punya titel banyak-banyak di keagamaan, tapi hidupnya tidak merepresentasikan karakter Kristus. Menjadi kita, apa adanya kita sama-sama belajar firman Tuhan dari nol, dari apa yang kita, dari ketidaktahuan kita, dari kita mendapatkan rema, disinilah kita tahu ya, bahwa kita belajar. Dan saya melihat bahwa banyak juga sebenarnya di dalam kehidupan ini ya berjemaat ini ya. Saya melihat sebenarnya pelaku-pelaku firman itu akhirnya banyak dilakukan oleh jemaat ketimbang minta maaf saya tidak menghakimi ini karena tadi itu ya. Daripada yang berdiri di depan mimbar gitu ya. Karena apa yang saya pernah mungkin di sini cerita bagaimana teman saya anaknya itu pulang gereja sampai malam itu tidak makan. Saya pernah cerita di sini ya. Jadi anaknya teman saya itu mengisi pujian di satu gereja, ini satu gereja di Jakarta, ya kan. Nah, kebetulan teman saya itu lagi tidak ada di Indonesia. Nah, lalu anak itu kan selesai nih, selesai ibadah itu siang, terus dia nyamperin Pak Pendeta setelah selesai ibadah. Dia bilang, "Pak, saya lapar, saya belum makan." Lalu Pak Pendetanya bilang, "Oke, kamu tunggu sini ya." Anak-anak itu benar-benar menunggui pendeta itu. Dari pendeta itu bilang tunggu sini ya sampai sore itu pendeta nggak datang. Dan betapa teman saya itu marah sekali kecewa. Cobalah Jol kamu lihat di mana kasih itu. Selalu di depan mimbar ngomong kasih, tapi anakku lo ditelantarin. Padahal anakku itu ngisi pujian di sana. Itu kan saya rasa gimana ya miris juga gitu kan. Gimana ya kok apa kita orang yang tahu firman, kita tahu bagaimana memotivasi orang, kita memberi penguatan pada orang, bibir kita ini lancar sekali rasanya. Tapi kenapa kok di dalam kehidupan nyata tidak ada ya tercermin? Nah, itu tuh sudah nyata dirasakan oleh seorang anak kecil yang mengadu kepada ibunya ya. Itu contoh konkret dan akhirnya kan bisa menjadi satu cerita yang meluas ya karena mungkin bisa jadi tidak cerita ke saya aja, bisa aja nanti ketemu yang lain cerita ketemu lain akhirnya menjadi satu cerita dan menyebar. Itu kan satu contoh, tapi akhirnya orang membuat menjadi mengumumkan, membuat menjadi secara umum seperti itu. Nah, kita jangan sampai begitu. Kita bukan orang yang berdiri di depan mimbar. Saya nggak tahu apakah di sini ada apa ya hamba Tuhan yang statusnya pendeta begitu ya. Harus hati-hati. Kita orang yang sudah membaca firman, kita harus menerapkan apa yang kita baca ini di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi saksi seperti tadi Ibu Rahayu bilang, kita menjadi saksi atas orang-orang di sekitar kita, di dalam rumah kita, terhadap anak-anak kita, terhadap suami, terhadap lingkungan sektor gereja kita, termasuk juga gereja kita secara umum gitu ya. Jadi tingkah laku kita ini mungkin mereka akan lihat seperti itu harus berani berbeda mengatakan yang benar. Mungkin akan orang tidak setuju, ya kan? Ada udahlah, ngapain ribet gitu. Tetapi seperti yang pernah saya katakan juga, suami saya termasuk vokal gitu ya. Saya bilang, kamu nggak perlu takut sama orang-orang di gereja. Semua tidak dibayar dan tidak ada birokrasi. Tidak ada bos di sana. Jadi kalau kamu mau menyatakan satu kebenaran, katakan aja memang resikonya adalah dibenci. Memang sih dia nggak disukai akhirnya. Tapi memang itulah yang fenomena terjadi ya di dalam rumah Tuhan sendiri, di dalam bait Allah gitu. Nah, kembali lagi ya mau nggak mau kita yang di sini menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita, apa yang kita baca itu selaras dengan kehidupan nyata kita. Memang susah gitu ya. Tetapi saya percaya ketika kita menghidupi ini, ketika kita minta
Roh Kudus membantu kita, datang membantu kita. Saya percaya ketika hati yang tulus, hati yang dibukakan dan ada niat di sana, kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanah di dalam firman Tuhan ya, terutama kasih ya. Jadi harus selaras semua itu, ibu-ibu. Terima kasih Rahayu, Tuhan Yesus berkati. Apakah ada ibu-ibu lain? Silakan ibu-ibu. Ibu Abigail bisa kenalan belum? Kita baru lihat loh Ibu Abigail. Kenalan dulu. Di unmute, Bu. Ibu Abigail di unmute kenalan. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya coba, Bu. Iya. Nah, silakan. Nah, Ya. ya Bu, saya biasanya sama Bu Jen, Bu. Oh, Bu Jen Kartika. Iya, Loh, kok bisa dapat link ini dari mana? dari Bu Jen, Bu. Ah, saya nggak kirim Dari sama Bu Bu Jen. Jen Iya, dari Bu Jen Kartika. Katanya coba deh Bu Abigail gabung sama Bu Joli. Tapi saya Oh, tapi saya nggak anggota SPS, nggak apa-apa katanya gitu, Bu. oh, Iya, oh, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Memang sebenarnya, Ibu, ya selamat datang dulu ya di komunitas iya perempuan Bu. baca Alkitab. Jadi memang Makasih. komunitas ini interdenominasi, ya interdenominasi. Artinya kita nggak memandang dia jemaat mana. Jadi ini bebas Bu, umum. Dari mana saja boleh masuk ya. Tidak harus dari SPS atau SS atau dari mana lah. Enggak, kita nggak memandang itu. Nah, kebetulan memang yang ikut ini ada mantan-mantan alumni, ada yang alumni SS lah, ada alumni SPS lah, ada alumni dari yang sekolah lain, ada dari Victory Morning Prayer atau dari mana. Jadi semua, bahkan dari TikTok juga ada di sini yang datang ya, karena ini juga kita punya TikTok dan kita mempromosikan pembacaan firman ini juga di TikTok. Jadi semua terbuka untuk umum, Ibu. Gitu. Nah, Ya. makasih Bu. Selamat Iya, datang ini saya sih jangan-jangan ini Bu Leni ya, bukan? Ibu Abigail ini Bu Leni, iya, bukan? Oh iya ya. Leni Abigail Bu AA. Oh, oke berarti ya Nama ya ya. baptisnya Abigail Bu. Ya, ya selamat AA. datang Ibu Abigail ya. Jadi ini Iya, terima kasih. apa pembacaan firmannya ada siang dan ada malam karena dibuat siang karena ada beberapa ibu yang dia tidak bisa ikut di malam jadi dibuat siang. Nah, Hmm. jadi ada malam juga. Jadi kita bergantian tetapi firman yang kita baca itu runtun. Jadi kita Oh, membaca firmannya sebenarnya sebelumnya Bu sudah perjanjian lama udah selesai, perjanjian baru udah selesai ya. Lalu ini kita oh, ini kita memodifikasi cara membacanya. Sekarang perjanjian lama digabungkan dengan perjanjian baru. Tapi kebetulan Ibu Abigail masuknya pada saat kita sudah mau selesai Yosua oh, dan Roma. Ya, Roma itu nanti ya. hari Jumat malam. Seperti itu. Nanti Oh, saya akan Jumat malam. informasikan ya. Iya. Ibu Iya, tinggal di mana, AA. Bu? Saya di Jakarta Selatan, Bu, di Oh, di sini. daerah Lenteng Agung. Oh, iya ya. Deket. Saya tinggal di Bali, Bu. Kalau yang lain-lain ibu-ibu ini Oh, banyak yang Jakarta. Saya nggak hafal Jakarta. Bukan orang Jakarta. oh, oh, Ibu di Bali, lumayan jauh Ya. ya, Bu. Iya, di AA. sini ada Ibu Pita yang Jakarta ya, kayaknya Bu Ati juga. Terus ada Bu Julia, ada Bu Emi yang Jakarta. Eh, Oh, kalau Bu Nace di Bogor. Ya, yang lainnya di Jepara. Ya, ada yang di Jepara, ada yang oh, di Jogja, ada yang dari Jawa Timur. Apa? Neng Ike di mana kok jadi lupa saya? Madiun ya. Nah, oh, itu jadi jauh ya. iya, jadi tersebar-sebar, Bu. Iya, Tapi kalau dekat di hati ya, Bu. iya, kita dipersatukan di dalam Zoom, Bu. Jadi di sini kita boleh Iya. kesaksian ya atas apa yang kita baca. Mungkin ada yang Manado, Bu, Manado. oh Manado. Oh iya, Hmm. lupa sebut. Sorry. Ya, termasuk juga ada yang di Manado, Bu. Ya, jadi kita campur-campur semua di sini. Ah, iya. Ya, selamat Aku juga datang ya, di dalam Ibu. Tuhan, Bu. Iya, Bu, Gimana Bu makasih. Marina? Bu Marina.
Tadi Kita mau ngomong apa? campur-campur, tapi kita satu dalam Tuhan. Kita keluarga dalam Amin. Tuhan. Ya, betul. Iya. Jadi Jauh di dekat mata ya Bu tapi ya. dekat di hati. Gimana Iya Bu Bu. Abigail? Jadi dekat ya kita ya, nggak ada batas pemisahan ya Bu di dalam Tuhan kita bersatu ya. Tidak Iya, ada betul. jarak pemisah. Satu tubuh, Bu. Kita semua ini satu Iya. tubuh ya. Kita dipersatukan Amin. karena kita sama-sama punya rasa haus dan lapar untuk membaca firman Tuhan ya. Semakin kita setiap hari membaca firman, setiap hari kita itu disingkapkan banyak hal ya. Jadi saya lihat kadang-kadang kita ini tuh kelemahannya satu, malas membaca. Ya, Iya malas benar Bu. membaca. Baca sendiri tuh kayak bosen, terus nggak ngerti ini ngomong Iya. apa sih, terus lupa. Tapi memang Iya. kelebihannya membaca bersama itu kita bisa fokus, dan ketika ada orang yang sharing rema nih ya, kita jadi ingat, oh Iya. iya ya, ini tentang Iya. ini. Terus kita diperkuat dengan kesaksian-kesaksian teman-teman seperti itu ya. Dan tanpa sadar Iya benar. kadang-kadang eh kalau kita bisa fokus membaca ya, apa yang kita baca itu seperti terimpartasi ya ke dalam diri kita sendiri, dan itu menjadi satu apa rambu-rambu bagi kita ketika kita selesai seperti ini ya. Ketika kita misalnya mau melakukan sesuatu atau justru misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari lah, seperti ada teguran-teguran yang saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan gitu ya. Jadi Iya luar benar. biasa. Ya, Ibu Iya Abigail, benar. selamat datang Iya. dengan kita ya. Ya, ya Semoga kasih cocok. Ibu. Amin. Nah, Bu Pita ada mau Bu, sharing? Ya, oh ya, siapa ini? Bu Bu, saya tuh ada satu yang agak nggak paham ya Bu. Hmm? Yang di Joshua 22 di ayat ayat 6 kan suku Manase diberkati oleh Joshua dengan emas, perak dan segalanya. Terus kok di ujung-ujungnya dia bilang suruh bagi-bagikan itu hasil jarahan ya Bu. Bentar. Maksudnya Joshua, hasil jarahan dari mana gitu kan. Sementara kan kita dilarang untuk berbuat yang nggak benar gitu ya Bu. ya, mungkin ibu-ibu lain ya. Joshua berapa tadi, Bu? 22 ayat 6 ya. Yos- Sebentar. 22 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Yosua 22 ayat Yang 6 lagi. Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Itu. iya, Terus? yang ketujuh tuh kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Joshua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka. Nah, di sini kan Joshua bilang, lagi pula ketika Joshua melepaskan mereka pergi ke kemah mereka setelah memberikan mereka, maka pulanglah mana ya? Yang Oh, menjara itu Bu, ya. Jadi mungkin ini pulang. nggak tahu ya. Coba nanti ada ibu-ibu yang mungkin bisa membantu ya. Sebenarnya tadi pertanyaannya Ibu kan bilang apa, kan kita tidak boleh apa tadi? Berbuat. Tidak boleh berbuat yang nggak benar gitu. Iya. Tapi dalam konteks ini ya, eh, kita harus lihat juga sih ya. Jadi kalau kita membaca Yosua sebelumnya itu malah ada perang kan, bahkan ada membunuh, ada pembunuhan, ada perang segala macam. Itu kan yang gimana ya bahasanya? Yang Tapi delapan Ibu, Bu, yang Nah, coba delapan. ya gimana Bu Pita mungkin sebentar enggak, lagi saya lagi. kalau saya baca, Bu, itu jarahan, bukan jarahan kita, tapi jarahan dari musuhmu. Jadi jarahan dari musuh sebenarnya, Bu. Coba deh baca. Besi dan dengan pakai bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Jadi musuhnya itu sebenarnya nggak mengambil jarahan itu. Mungkin karena mereka kalah, mereka tinggalkan. Kalau itu saya tangkapnya gitu, Bu. Coba deh. Oh, iya, 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 iya. Betul, 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 Bu. Jadi Ya. si musuh, jarahan musuh Ya, diambil sama Joshua ya, dibagikan sama suku dibagi aja, Manase, benar, bagi aja sama benar. saudaramu kira-kira, Bu. Iya, Kalau
betul sini. betul betul Bu. Jadi iya karena di situ kan tersirat ada Joshua jarahan atau apa tiba-tiba kok ada jarahan musuh Bagilah. gitu Bu. Iya 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 betul betul Bu. Betul Oh, Bu, terima kasih Bu Tita. Sama bagilah Bu. saudara-saudaramu jarahan dari, oh itu ya kuncinya ya. Iya, Ya, di situ. itu yang di ayat 8. Jarahan, Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Ya, oke. Gitu, musuhnya. Bu. Ah, iya, iya, iya. Oke, makasih. Makasih ya Bu Pita ya. Sama-sama. Jeli sekali membacanya karena itu memang sampai ayat ke bawah ya, jarahan yang dari musuhmu itu. Oke, terima kasih. Udah clear ya Ibu Abigail ya. Iya, iya, Bu. Makasih. Kira-kira Ini di saya sini pesan rohaninya Ibu Abigail dapat nggak soal pembagian eh, ini? Bagilah dengan saudara-saudaramu. Kira-kira kalau Ibu Iya. Abigail ada dapat nggak pesan rohani apa yang mau disampaikan mungkin atau Jadi rema? berbagi kasih, Bu. Berbagi berkat maksudnya. Betul. Ya, jadi itu Mm-mm. pesan untuk kita ya. Berkat Iya. itu bukan hanya untuk apa diri sendiri gitu ya. Mm-mm. Tapi Jadi dibagi walaupun dapat dari musuh dari mana yang penting mendapat berkat untuk memberkati gitu ya Bu. ya, Itu yang ya, saya dapat. ya, Iya, betul. oke. Terima kasih Ibu Abigail ya. Nah, pesan baru lagi ya Ya. Ibu-ibu ya untuk kita bahwa berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tetapi kita juga harus punya kerelaan hati untuk membagikan kepada sesama ya. Jadi jangan, Ya. ada kan istilah orang tuh orang kaya itu semakin kaya semakin pelit. Nah itu ya ada, kita jangan seperti itu biarpun kita kaya, tapi tunjukkanlah bahwa kata-kata itu harus kita mulai apa ya namanya, mulai kita hapus atau pelan-pelan kita hilangkan dari apa dari mindset orang-orang ya. Udah kaya pelit pula itu kan bahasa-bahasa liar ya, bahasa-bahasa umum Iya, ya. Karena iya, betul. ya itulah mungkin karena mereka susah banget cari uang, jadi rasanya mau ngeluarin uang tuh susah banget. Padahal nggak seperti itu ya. Ya, Iya. kita punya berkat, maulah berbagi. Karena semakin kita diberkati, ya, semakin kita diberkati, semakin seharusnya kita banyak memberkati orang. Seperti itu ya. Baik, Amin. terima kasih Amin. ya, Mbak. Ada ibu-ibu lain yang mau sharing Rema? Bu Ati, Ya, saya coba ini deh, Bu. silakan. Ada hubungannya dengan tadi pernyataan Ibu Abigail itu ya. Lalu kita baca di Yosua 22 ayat 1 dengan 2. Yosua 22 ayat 1. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manase yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Jadi kalau sini saya tangkap ya Bu ya, bahwa orang Ruben, Gad dan suku Manase yang setengah itu Bu, dipanggil sama Yosua. Tapi mereka ini memang mengikuti apa yang Musa pernah perintahkan. Mereka setia walaupun pemimpinnya sudah nggak ada. Ya, jadi mereka tetap setia dan ya, makanya dibilang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu dan telah walaupun mereka setia sama Musa, walaupun Musa tidak ada lagi, tetapi juga mereka menghormati Yosua atau mengikuti sarannya si Yosua. Jadi artinya gini Bu, artinya perintah itu berkesinambungan Bu, dari Musa, kemudian Musa dihormati dan juga Yosua gitu Bu. Jadi berkesinambungan. Dan ketika ini kuncinya adalah kesetiaan. Kesetiaan mereka terhadap Musa. Dan kesetiaan mereka terhadap perkara-perkara kecil. Sehingga perkara besar dipercayakan kepada mereka. Kemudian saya melihat bahwa mereka kerjasamanya kuat Bu. Jadi bangsa ini tadi nggak mau makan sendiri. Tadi Ibu Abigail tanyakan kenapa ini mereka bagi-bagi. Memang
saya melihat bahwa orang Gad ini, kemudian orang Gad, Ruben dan Manase itu, begitu mereka itu apa, kompak gitu, tidak memikirkan diri sendiri gitu deh, tidak memikirkan sendiri, jadi berbagi mereka atas apa yang ada gitu. Bahkan yang terakhir itu, dalam keadaan perang pun mereka sama, mereka tidak mau meninggalkan salah satu orangnya, tetapi mereka setia sampai perang pun berakhir, sampai menemukan kedamaian. Itu yang saya tangkap gitu, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. biasa ya. Nanti Bu Rahayu doa tutup ya sebelum saya lanjutkan. Terima kasih Bu Pita ya, luar biasa ya untuk Rema 22 ayat 1 sampai 2 ya. Kita dapat sesuatu yang baru lagi Ibu-ibu. Di sini mengenai ketaatan yang konsisten ya. Bagaimana siapa tadi mereka itu melakukan semua yang diperintahkan oleh Musa, mereka juga taat kepada Yosua ya. Jadi tadi Bu Lampita sudah bilang kesetiaan terhadap Musa. Nah, ini dia kesetiaan terhadap sesuatu yang kecil, pada akhirnya apa? Kita setia dulu dari perkara yang kecil ya. Kemudian Tuhan akan kemudian Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tadi begitu ya Bu Lampita ya. Dan itu tadi yang luar biasa. Satu hal tadi, walaupun dalam perang mereka tetap bersama. Tadi itu saya tangkap dari Bu Pita. Ini juga satu pembelajaran yang bagus untuk kita ibu-ibu bahwa ketika ada masalah gitu ya, ada masalah nih ya dalam satu lingkungan, dalam pertemanan, atau mungkin ada satu teman kita yang sedang mengalami permasalahan keuangan nih misalnya. Janganlah kita kemudian, alah dia lagi bokeh, ini kita pergi. Tetapi semakin kita merangkul, kita semakin menguatkan dia ya. Jadi jangan, prinsip suka duka itu bukan hanya di dalam dunia pernikahan aja ya. Suka duka itu juga kita terapkan di dalam komunitas kita, di dalam pertemanan kita ya. Jadi kerjasama yang kuat seperti itu, kerjasama yang kuat itu tadi ya terjadi bukan hanya ya tadi saya bilang suka duka ya dalam pernikahan, tetapi juga di dalam komunitas, di dalam pertemanan gitu ya. Jadi kita memang dituntut itu tadi ya, dituntut menjadi seorang Kristen yang benar-benar kembali lagi tadi ya, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita ya, yaitu tadi kita sudah membaca firman, maka kita hidupi firman itu agar selaras ya, firman itu selaras dengan perilaku kita ya, supaya tidak sia-sialah ibu-ibu ya, kita baca firman terus kita punya kelakuan itu, walaupun kita tahu kita tidak sempurna, masih yang namanya sempurna itu kan masih jauh sekali ya, karena kita ini masih ada darah dan daging, tapi eh, kita itu punya Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, yang selalu mewarning kita, yang selalu ngasih tahu apa yang benar dan tidak benar. Ikutilah kata hati kita ya. Kata hati itu tidak pernah menuntun kita kepada sesuatu yang salah. Tetapi hati-hati juga dengan pikiran, karena pusat peperangan manusia yang paling mengerikan itu adalah pikiran kita sendiri, diri kita sendiri ya. Kita terus berperang nih ya, berperang sampai pada waktunya kita selesai di dunia ini. Baik, apakah ada lagi ibu-ibu? Ya, Ibu Ati silakan. Oke, Yosua ayat 23 di ayat 8 ada kata berpaut. Lalu di ayat 11 bertekun. Ayat 12-13 itu merupakan peringatan. Ada jerat di situ dikatakan. Ayat 13 juga. Mana tadi? Maka menjadi perangkap dan jerat bagimu. Jadi itu kenapa harus berpaut kepada Tuhan? Mengapa harus tekun? Karena ada peringatan di ayat 12 dan 13 akan menjadi jerat, menjadi perangkap bagimu. Itu yang saya dapat. Makanya harus berpaut kepada Tuhan. Ya, betul. Ya. Nah, itu tadi benar-benar terkoneksi terus kita ini sama Tuhan ya. Karena memang setiap saat loh ibu-ibu, kita itu ada jerat ya. Baru bangun tidur aja, kita memang pasti, saya percaya pasti di sini punya doa pribadi ya, tiap pagi bangun sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, pada saat kita amin, mau menjalankan aktivitas, jerat itu kan sudah menanti. Jerat itu sudah menanti. Jadi kalau kita nggak melekat sama Tuhan,
Ya, sudahlah. Masuklah kita ke dalam perangkat itu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ada peringatan, ada jerat dan tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bu Ati ya. Singkat, jelas tapi padat dan kita ingatlah ibu-ibu ya. Ingat berpaut pada Tuhan, terkoneksi selalu dengan Tuhan. Amin amin amin. Apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin Ibu Rahayu. Di manakah Ibu Rahayu untuk doa tutup? Terima kasih Ibu-ibu, kita sambung lagi hari Jumat ya. Terima kasih untuk rema-rema yang luar biasa. Kembali lagi seperti tadi kita sudah mendengarkan rema, intinya satu, tetap kita berpaut kepada Tuhan dan kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Dan kita ini, mari kita hancurkan, kita patahkan semua roh-roh Farisi. Roh-roh Farisi itu hanya itu yang pintar ngomong, tapi tidak bisa itu apa menghidupi firman. Kita tidak seperti itu. Kita dikasih Tuhan hikmat untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan, tetapi juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita pintar menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita juga pintar mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita semangat terus dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bu Rahayu. Mari Ibu, kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan, Kau masih mempersatukan kami dalam Zoom PBA ini Tuhan. Di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa berperang sendiri. Kami butuh senjata ilahi yang dari-Mu Tuhan. Engkau mempunyai tujuan atas hidup kami Tuhan, yaitu kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami tidak terkalahkan, kami bisa menjarah harta-harta dari musuh kita Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berperang Tuhan, kami tidak terkalahkan, kami ada kesatuan dalam hidup kami, ada keunitian dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjarah berkat-berkat dari orang fasik, orang kedar, orang koruptor, orang korupsi, orang berdosa. Kami tarik dalam nama Tuhan Yesus masuk ke perbendaharaan kami untuk pekerjaan lawatan Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, karena kami punya kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan baca firman ini Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, kami tidak hanya berdiam saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Karena hidup kami, tubuh jiwa roh kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Hidup kami disoroti oleh banyak orang Tuhan. Kekristenan kami Tuhan, kami tidak hanya rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin pintar ngomong, rajin untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, tetapi gerak tubuh kami juga Engkau perhatikan Tuhan. Berkati urapi gerak tubuh kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau ingin di dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak ingin seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, sudah menyembuhkan orang sakit, sudah membangkitkan orang mati, sudah memulihkan, mengadakan mujizat-mujizat, tetapi Engkau berkata, ayalah Engkau iblis pembuat kejahatan, karena aku tidak kenal Engkau. Tidak Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, sehingga nama kami tertulis di Alkitab-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tertolak Tuhan. Kami Engkau berkenan Tuhan, Engkau lihat kami, mata-Mu tertuju atas kami, dan mata kami juga tertuju atas-Mu. Kami berdoa untuk Bu Joli Tuhan, yang memimpin setia untuk mendampingi, memimpin kami dalam baca firman ini Tuhan. Kau pakai itu Bu Joli dan suaminya dan juga anaknya Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan Bu Joli Kau jadikan berhasil Tuhan. Berkati pelayanan Bu Joli dimanapun Bu Joli berada Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Biarlah Bu Joli dan suami selalu bergandengan tangan, selalu unity Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati Tuhan masa depan sekolah anak-anaknya Tuhan, Kau cukupkan berkat-Mu melimpah Tuhan atas Bu Joli dan juga suaminya. Susah payah Bu Joli tidak menambahinya, hanya berkat Tuhanlah yang menambahinya. Kami percaya Tuhan, begitu pula dengan ibu-ibu yang di PPA ini Tuhan, kami percaya Engkau berkati kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Abigail, Bu Ati, Bu Pita, Bu Nik, Bu Abi, Bu Emi,
Bu Haryani, Bu Ida, Kak Bu Julia, Bu Lina, Bu Marina Kamaki, Bu Tika dan hamba Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala aktivitas kami serahkan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kaki kami tidak terpeleset, agar kaki kami tidak terjatuh, tetapi kaki kami tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang selalu memberi, berikan telinga kami untuk peka mendengar suara-Mu, mata yang tertuju kepadamu, hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.